Universitas Muhammadiyah Surakarta kembali menambah guru besar yang ditandai dengan surat keputusan kenaikan jabatan akademik dosen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah yakni Bimo Widyo Andoko. Di Jakarta pada tanggal 18 Desember. Penyerahan surat keputusan dilaksanakan pada Selasa 2 Januari 2024 di ruang sidang BPH. Dalam kesempatan yang sama, UMS juga menambah program studi baru, yaitu program studi Sistem Informasi Program Sarjana yang ditandai dengan surat keputusan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6, Bimo Widyo Andoko. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah di awal tahun ini ada informasi yang menggembirakan, dan pagi ini kita akan menerima SK guru besar atas nama Pak Wajdi. Kemudian yang kedua SK program studi baru, program studi Sistem Informasi untuk program S1. Bimo Widyo Andoko berpesan bahwa tanggung jawab rektor semakin besar karena melihat perkembangan kebijakan dikti di masa mendatang akan ada skema yang nantinya perguruan tinggi memegang peran penting dalam perkembangan ke depannya. Tentu saja dengan dua urusan yang hadir pada hari ini yang pertama adalah turunnya SK guru besar atas nama Profesor Farid Wajdi MM PhD, kemudian juga ada penyerahan studi baru. Ini tanggung jawab Pak Rektor makin besar nih melihat perkembangan kebijakan dikti ya di masa akan datang. Saya juga sebenarnya masih merasa galau, Prof, karena saya pikir belum waktunya lah kita untuk mandiri ya. Ini kedepannya nanti akan ada satu skema, Bapak Ibu sekalian, satu skema yang mungkin nantinya perguruan tinggi memegang peranan penting nih dalam perkembangan selanjutnya ke depan. Karena memang kita sebagai lembaga LLD hanya akan mengawasi kinerja. Beliau yang akan memang memegang peranan penting bagaimana meningkatkan kinerja pendidikan tinggi di wilayah kita. Nanti skema guru besar dan LK ini akan beliau tetapkan sendiri. Kami akan menilai apakah kinerja UMS baik apa enggak, dan itu akan sesuai dengan dana yang akan diberikan secara riba. Farid Wajdi mengungkapkan proses untuk mendapatkan gelar profesor cukup lama, bahwa dirinya telah mengajukan diri sejak tahun 2020. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, saya waktu itu bersama almarhum Pak Dr. Samsudin tahun 2020 itu sudah maju ke Jakarta ke Dikti ya, tetapi masih ada persyaratan yang dipandang kurang, walaupun dalam proses ajuan itu semua saya di ACC semua sebetulnya, tidak ada yang tolak, hanya saja memang perlu ada tambahan yang lebih untuk memperkuat. Nah, dalam proses perjalanan itu tampaknya tidak begitu mudah untuk mencari tambahan artikel jurnal. Baru kemudian tahun 2022-23 awal itu baru kemarin baru terbit ajuannya, dan juga perlu ditambahkan tidak hanya artikel yang terindeks Scopus, tetapi juga ditambahkan yang artikel pada Sinta 2. Kemudian ya tentu saja perasaannya beban yang selama ini kan jadi sering, terutama dari Pak Rektor yang selalu berusaha untuk mengajukan seperti yang disampaikan tadi bahwa UMS harus punya guru besar. Saya terpanggil ataupun juga merasa menjadi bahwa ini saya harus membantu
Pak Rektor maupun universitas untuk segera mengajukan guru besarnya. Tapi tertunda-tunda, nah tentu saja dengan sekarang sudah turun ya senanglah, dan juga senang artinya beban kita, tanggung jawab kita terhadap universitas juga saya ikut berkontribusi ataupun juga terpenuhi, ini sudah lega. Harapan ke depan tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kita nomor satu adalah kerjasamanya harus tim. Secara individu bekerja sendiri agak ini kurang berat lah, susah untuk mengangkat karir kita di karya-karya ilmiah. Kerjasama tim, makanya selalu saya mengusulkan perlu selalu dosen itu punya peer group, peer dalam peer teaching maupun peer research. Nah di UMS ini harus digalakkan agar tidak kerja secara individual, tetapi kerjanya harus tim. Dan saya juga mengusulkan harapannya dosen itu profesor, di bawahnya harus ada associate profesor, ada lektor atau dosen biasa, di bawahnya harus ada asisten, dan baru dengan mahasiswa. Itu harus selalu ada semacam peer untuk pembicaraan membahas tentang keilmuan. Nah dengan seperti itu mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 akan mendapat informasi pengetahuan yang baru dari profesor, dari associate profesor maupun dari dosen-dosen yang di dalam peer group itu. Terima kasih atas segala kerawahan. Yusuf memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.